Dia harus dikurung 200 hari. Anjir, 200 hari sebelum sidang ya. Dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Kan katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya apa segala macam. yang satu pemerasan, yang satu penipuan gitu. Vina gue gak suka nih sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual, produk overclaim. Kita Mirzani itu selalu nyenggol orang-orang yang flexing-flexing jualan kosmetik gitu. Mustika Ratu gitu. Bedak Mars gitu. Kalian tahu bedak Mars yang warna kuning itu nggak? Karena kalau orang biasa seperti kita mereview atau mengkritik itu nggak ada yang denger gitu. Sedangkan kalau Nick Mir udah mulai keluar-keluar, itu para owner skincare itu denger gitu. Dan kabarnya terakhir kan dia bilang si Reza Gladys ini menarik barang-barangnya yang udah direview sama Nick Mir. Karena memang barang-barang itu ternyata berbahaya gitu. Nih kita itu diancam 9 tahun guys, anjay. Ini mirip Code Blue ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Nikita Mirzani itu katanya udah ditangkap. Dan ancamannya tuh sementara dia harus dikurung 200 hari. Anjir, 200 hari sebelum sidang ya. Dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Karena apa? Karena memeras dan memberikan ulasan negatif. Buat para kalian berdebah yang memberikan ulasan negatif di komen Let's Go. Kalian terancam 9 tahun. Ini Let's Go sambil olahraga ya. Jadi gimana sih ceritanya? Nikita sama Reza Gladys ya. Itu pemilik skincare. Seperti biasa ya, kalau kita tahu nyanyi kan. Dia tuh seneng banget komentar-komentar permasalahan orang ya. Ada masalah apa dikomentarin semuanya gitu. Jadi pas di live TikToknya ini, Nikita Mirzani tuh kasih komentar pedes banget gitu. Buat skincarean ini ya. Karena kita tahu permasalahan skincare Doktif dan Dr. Richard Lee dan lain-lain gitu. Itu kan lagi heboh banget ya. Tapi sekarang Dr. Richard Lee aman ya. Udah nggak banyak yang menghujat DNA salmon tomatonya dia ya. White tomato ya. Si Reza Gladys ini, itu kan sebagai pemilik owner kan jadi ngerasa dirugiin ya. Soalnya selebgram kasih komentar negatif kan pasti mungkin 50-60% pengikutnya dia tuh bakal nggak mau beli gitu loh. Ngomong-ngomong yang jelek-jelek gitu mungkin ya. Ini skincare bukannya bikin cantik, jadi bikin cacat. Skincare ini nggak cuma merusak wajah orang, tapi merusak hubungan keluarga orang. Seperti saya dan juga Loli. Mungkin gitu dulu ya gitu. Lanjut. Namun kita sendiri pun udah memberikan klarifikasi ya bahwa ini tuh bukan pemerasan. Saya tuh bukan pejabat negara, mana bisa meres. Ini mah malah saya yang dijebak. Itu katanya Nikita. Kita dengerin aja ya omongannya Nikita bareng-bareng. Ada seorang dokter namanya Reza Gladys, si Ratu Flexing, yang kita sebut aja itu. Dia itu seru kan kalau ngundang gue kan? Ceritanya adalah dia itu nyari gue. Karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya. Katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya apa segala macam. Nah gue punya, dia tahu. Terus nih, kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan? Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, udah Il nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa. Ya udah, karena dokter Reza memaksa katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih tetap begitu. Ya udah 5M katanya. Kalau pemerasan kan nggak ada nego dong harusnya. Betul. Ya kan? Ya, setuju. Ya udah kata Mail, tapi tunggu dulu dok, ini tuh untuk apa? Untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Dia bilang gitu. Iya Il, tolongin biar aku nggak di-review. Pergian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya, yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Mau transaksi, dia nyicil tuh bayarnya 2 kali. Oh, Ya kan? 2 kali lah. Repot kan, masa meres boleh nyicil. Pikir aja sendiri, di mana letak pemerasannya? Jadi dia bilang awalnya diminta 5M dan itu dipaksa oleh dokter Gladysnya. Sebutin aja angkanya, kita bayar kok pasti 5M. Aduh, kemahalan. Kirain 3 juta gitu. Nah, tapi menurut Let's Go di sini, kuncinya itu ada di dua-duanya ya. Yang satu memang Nick Mir kan sering skincare review gitu ya. Kalau emang buruk ya dia bilang buruk gitu. Kalau emang beruk ya memang beruk gitu. Menurut itu dua-duanya salah. Yang pertama Dr. Gladys, dia adalah seorang dokter yang katanya produknya itu overclaim dan juga nggak semujarab itu. Terus dia juga jual barang yang seperti Dr. Richard Lee kemarin, DNA Salmon, itu ada jarumnya yang kita tuh harus pakai sendiri. Dan itu katanya nggak boleh di e-commerce. Menurut itu dua-duanya salah ya. Yang satu pemerasan, yang satu penipuan gitu. Ini dokter penipuan
untuk skincare itu kan nggak bagus tuh. Yang satu jual barang jelek. Nah, karena yang satu jual barang jelek, diambillah kesempatan oleh Nicky Mir yang memang punya kemampuan untuk mendapatkan uang dari berita-berita viral. Nah, kalau dari awal barangnya bagus dan nggak jelek, itu bisa dikatakan Nicky Mir ini melakukan pemerasan serta kasus hoak gitu. Tapi 5M, dan itu kan juga mintanya dari dokternya sendiri, sebutin angka gitu. Pas disebut angka, wah dia yang nyebut nama Allah. Ya Allah 5M ya Allah gitu. Nah, kaget juga kan? Ini tipikal cewek-cewek ini emang kayak gini ya. Yang satu mungkin dokternya produknya udah nggak bagus, bukannya dibenerin malah playing victim. Yang satu Nikita produknya nggak bagus, tapi nyinyirannya mungkin terlalu bikin sakit hati gitu loh. Dua-duanya ya salah sih menurutku ya. Namun tersebar juga berita lama di mana Nikita ini pernah minta 15 miliar terhadap salah satu owner skincare namanya Devina. Nah, kalau ini Let's Go tahu nih. Melvina gue gak suka nih sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual, produk overclaim semua. Bahkan asal kalian tahu reseller, semua reseller, distributor, dengerin ya. Nah, bahkan di chatnya, Nikita Mirzani itu pernah bilang dia mau dibayar berapa gitu. Devina nanya, kalau mau dari aku berapa? 15M gitu. Ya Allah kak, demi Allah semua uangku di barang kak. Aku tipe orang yang dapat uang tuh selalu ke barang, nggak ada uang segitu. Kabarnya nih Devina ini juga produknya itu tidak secanggih dan sebagus yang diiklankan di komersial gitu loh. Bahkan ada beberapa produk Devina yang Lesu tahu nih, karena kalau Devina ini Lesu tahu, itu memang mukanya malah jadi rusak, beruntusan, dan lain-lain. Tapi itu kan cocok-cocokan aja ya. Pokoknya kuncinya sama Nikita Mirzani itu dia bilang, jangan melawan, dan terus merendah. Nah, yang Let's Go lihat dari Devina sama Gladys ini, cara mereka jualannya itu flexing. Dr. Richard Lee kan juga flexing. Ini produk kita mahal, hanya orang-orang kaya yang mampu beli. Nah, nekat beli baju ratusan juta demi menunjang penampilan sebagai owner skincare. Berapa? 51. Kalian kalau punya uang 100 juta mau nggak samaan kayak baju yang tadi aku beli? Jadi pagi ini aku mau pergi belanja mingguan, tapi aku nggak semangat karena nggak punya baju. biasanya Nikita Mirzani itu selalu nyenggol orang-orang yang flexing jualan kosmetik gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, sebel aja gitu. Dimana biasanya kita jualan kecantikan, kayak siapa? Let's Go pakai apa? Nivea, Pond's, Let's Go pakai. Itu kan tidak pernah ownernya jualan flexing. Tapi menurut Let's Go sih, Nikita ini selalu menyenggol orang-orang yang cara jualannya flexing. Apakah itu salah? Nggak juga. Karena dengan mereka selalu bilang flexing, kita tuh nembus 1 juta selling gitu. Hanya orang kaya yang mampu membeli produk ini. Nah, otomatis Nikita Mirzani kan skincare-nya nggak mungkin abal-abal dong. Udah pasti skincare-nya kayak Laneige atau Estee Lauder gitu. Pasti dibeli dan di-review. Dan ternyata skincare-nya yang tanda kutip hanya orang-orang kaya yang mampu, Nikita Mirzani otomatis punya counter dari mereka. Yaitu produk kalian ternyata seberbahaya itu. Dan nggak secanggih itu. Dan nggak sesehat itu kok. Nah, jadi menurut Let's Go, Nikita Mirzani itu positifnya, dia adalah menyelamatkan kita semua dari overclaim-nya para dokter, tanda kutip gelar dokter, yang menggunakan gelarnya untuk jualan kosmetik yang ternyata nggak segitu pengaruhnya buat kita. Nah, itu menurut Let's Go sisi positifnya. Karena Let's Go nggak pernah lihat sih Nikita Mirzani itu mengkritik produk apa ya, Mustika Ratu gitu. Bedak Mars gitu. Kalian tahu bedak Mars yang warna kuning itu nggak? Let's Go pakai waktu kecil tuh. Itu nggak pernah Let's Go lihat. Pasti yang dikritik tuh biasanya dokter-dokter yang jualan tapi flexing, cara jualannya itu memperlihatkan kekayaan. Otomatis cara menyelesaikannya adalah dengan uang. Kalian belanja-belanja flexing, belanja-belanja barang-barang mewah, memamerkan kehidupan mewah kalian dengan duit segitu banyaknya. Nah, otomatis duit dong, 5M, 15M gitu. Buktiin nggak? Nah, ketika diminta untuk membuktikan duitnya, mereka juga bilangnya, kita nggak ada duit ke gitu. Menurut Let's Go, sisi dari Nikita ini, Let's Go nangkap positifnya aja ya. Menjadi perwakilan para netizen sakit hati yang udah terlanjur beli produk mereka yang ternyata produknya memang kelas DNA salmon. Terus itu sih, kayaknya sih Let's Go gitu. Dan bahkan menurut Nikita Mirzani, kasus dia tuh terlalu cepat gitu. Sebulan itu kok udah langsung ada progresnya. Menurut kalian ini yang salah gimana ya? Karena menurut Let's Go yang meminta penawaran dari stop untuk nyinyirin adalah dari pihak owner skincare-nya. Kalau Let's Go tahu Nikita Mirzani dari dulu ya memang omongannya itu memang nyakitin banget ya. Tapi kita sebagai pemilik perusahaan pasti terdampak sih dengan omongan food reviewer, cosmetic reviewer itu pasti terdampak ya.
kalau nggak cuma Nikita Mirzani kayak Tashi juga kan sama Chimehong. Itu kan juga lagi viral banget tuh gitu. Jadi reviewer ini tuh biasanya nge-review, tapi kalau pas jelek itu bilang jeleknya itu, wah na'udzubillah bin zalik, bener-bener diserang waktu jelek-jeleknya gitu. Kayak Kadel Blue kan dulu gitu ya. Let's Go pernah buat tuh kasus Kadel Blue sama Mae gitu. Itu seru banget itu. Let's Go dia juga menyelamatkan lumayan banyak orang. Karena kalau orang biasa seperti kita mereview atau mengkritik produk tanda kutip jelek dan melanggar peraturan, kayak itu jarum suntik di luar di e-commerce kan itu nggak boleh katanya ya. Itu nggak ada yang denger gitu. Sedangkan kalau Nikmir udah mulai keluar-keluar, itu para owner skincare itu denger gitu. Dan kabarnya terakhir kan dia bilang si Reza Gladys ini menarik barang-barangnya yang udah di-review sama Nikmir. Karena memang barang-barang itu ternyata berbahaya gitu. Namun, ketika dia meminta uang 5 miliar atau 15 miliar, alangkah baiknya 15 miliar ini dibagiin sama orang-orang yang udah pernah beli. Yang wajahnya tuh rusak. Jadi, kalau Let's Go jadi Nikmir ya, jadi penasihat Nikmir. Oke, kita memang dapat 15 miliar, tapi orang yang bisa membuktikan wajahnya rusak karena pernah pakai produk dari Dr. Gladys misalnya, atau Daviena, kirim ke kita, kita rubah mukanya dengan duit 15 miliar ini menjadi lebih cantik lagi. Nah, itu kan, bener kan? Bisa jadi kayak gitu. Itu jadi strategi baru tuh. Jadi duitnya nggak dipakai sendiri. Jadi ya itu deh guys. Menurut kalian gimana? Sekarang Nikita Mirzani terancam 9 tahun penjara. Apakah 9 tahun ini waktu yang cocok, yang diduga pemerasan serta pengancaman? Atau 9 tahun ini tercipta karena dapat sogokan, nah dugaannya dapat sogokan dari beberapa owner brand skincare. Daripada duitnya kita bayar Nikita Mirzani 15M atau 10M, kasih ladusing aja lah. Pasti cepat nih. Nah, bisa jadi kan, soalnya kan terlalu cepat ini. Itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Let's Go udah di China, dan Let's Go akan buat video. Sama kayak tadi ya, mungkin beberapa kali pindah tempat, nah, ngurusin kerjaan yang lain juga. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Kemarin Let's Go belum bacain ya support-supportnya. Dari Sri Sultan kita, Sri Wahyu 811, thank you banget Sri Sultan kita. Dia udah di China lagi, semoga dapat kerjaan di Hong Kong ya, biar bisa ketemu. Terima kasih banyak Sri Sultan kita, Sri Wahyu 811. Love you so much. Dari Sultan Malaysia kita, Rafidah gitu. Let's Go, aku lucu banget nih baca komen tentang Agus dan mengatakan setan buta berkeliaran di bulan puasa. Setannya di rumah aja, di kerangkeng. Agus yang berkeliaran. Enggak ya, canda ya gitu. Agusnya tiba-tiba kadang-kadang kedapatan sifat setan gitu. Padahal bulan puasa kan harusnya sifat-sifatnya dikurung gitu ya. Aku lucu banget tuh bacanya. Bang Let's Go, kenapa tidak bantuin Agus supaya dapat uangnya kembali? Ini bantuin kan? Bantuin kalau diberitain kan bisa membantu. Kalau nggak diberitain, Mas Agus jadi apa? Perasaan Bang Let's Go, kalau Agus sempat 20 miliar. Perasaan Let's Go sih senang ya. Karena kan Let's Go gimana pun adalah anggota Sarang Heo Agus gitu. Cinta Agus, Sarang Heo Indonesia, cinta Agus. Nah, Let's Go selalu di pihak Agus. Let's Go tidak pernah ada di pihak Novi ataupun Giri dan Densu. Agus selalu di pihak Agus dan Wawa. Thank you banget ya. Dari Heni Hag5MS, thank you banget Heni Hag5MS. Dari Sri Wahyu juga 2 kali kemarin gitu. Padahal Let's Go bilang kemarin videonya nggak usah ada donasi ya gitu. Tapi dikasih juga. Thank you banget ya Sri Wahyu 811, Sri Sultan kita. Oke guys, itu dia yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Thank you banget yang udah nonton, yang udah muntah juga ngeliat video Let's Go sebelumnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.